pasar. Jadi jauh lebih sederhana dan jauh lebih simple. Kita sudah menyelesaikan dua agenda, yaitu latar belakang dan pokok perubahan. Kita masuk ke agenda ketiga, next, pengaturan baru. Ada 12 pengaturan baru yang perlu kita pahami. Next. Yang pertama, tujuan pengadaan. Apa sih tujuan kita untuk mengadakan sesuatu dengan barang jasa pemerintah? Nah, kalau dulu tujuan kita adalah membeli dengan harga terendah. Jadi semakin kita bisa membeli barang dengan rendah, kita diacungkan jempol oleh BPK. Laptop ini harganya di pasaran 12 juta, kita bisa beli 6 juta, itu BPK mantap. Bisa beli 6 juta. Padahal laptopnya 2 hari rusak. Ataupun laptopnya jadi nggak ada garansi. Ataupun laptopnya kita beli 6 juta kosong, nggak ada softwarenya, kita harus install lagi software, bayar lagi, dan itu tidak ditanggung oleh si penyedia. Ini salah kaprah kita dahulu di Perpres 94. Sekarang yang dihitung adalah value for money, artinya sangat bernilai untuk keuangan daerah. Disebut sekarang di pasal 4 yaitu 6T. 6T apa? Tepat waktu, tepat kuantitas, tepat kualitas, tepat lokasi, tepat harga, dan tepat penyedia. Jadi harus ada 6 tepat dalam memilih penyedia ini. Jadi 6D di pasal 4. Jadi kalau di Perpres lama itu tidak diatur tujuannya. Cuman seakan-akan kita harus cari harga terendah. Kalau nggak diperiksa di BPK ada istilahnya pemahalan. Kita bisa beli harganya sekian, tapi kita pilih harga yang lebih tinggi. Disebut pemahalan, walaupun tidak merugikan negara, tapi tetap ada pertanyaan dari BPK. Nah, sekarang tidak lagi. Selama kita bisa jelaskan bahwa ini tepat waktu, tepat kuantitas, tepat kualitas, tepat lokasi, tepat harga, dan tepat penyedia, insya Allah kita akan lepas dari jeratan pemeriksa dan juga APH. Next. Nah, ini slide dari LKPP-nya. Tujuan kita yaitu pengadaan ada beberapa. Tadi selain value for money, yaitu istilah dari LKPP value for money, menghasilkan barang jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah waktu, biaya, lokasi, dan media. Selanjutnya, apalagi tujuan pengadaan kita? Ya, meningkatkan produk dalam negeri. Jadi sebisa mungkin yang kita beli itu produk dalam negeri. Untuk lelang international bidding itu dikecilkan sekarang, jadi tidak diprioritaskan. Termasuk pengadaan tenaga kerja dari asing. Jadi siapa bilang Jokowi memasukkan imigran tenaga TKA dari Cina? Ini persyaratan pengadaan penyedia dari asing itu dipersulit. Jadi kita memang prioritas penggunaan produk dalam negeri. Selanjutnya apa lagi? Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Kenapa kita buat katalog lokal? Jadi bagi Bapak Ibu yang kemarin sudah menghadiri acara Bekraf, kita jual tas, di sini jual kain, jual kerajinan, jual kasab, jual bordir. Ini kita bisa buat lelang langsung di daerah, yaitu dengan e-katalog daerah. Selanjutnya apa lagi? Meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Jadi rekanan penyedia sekarang ditingkatkan perannya supaya kita banyak bisa bersaing dan banyak bisa dapat proyek dan banyak bisa dapat kegiatan. Selanjutnya apa lagi? Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang jasa hasil penelitian. Mungkin ini dari pendidikan atau bagi yang dosen, ini untuk yang melakukan penelitian sangat diprioritaskan. Kenapa? Dulu penelitian itu harus menggunakan prakualifikasi dan ad cost. Jadi kita mau meneliti berapa banyak terumbu karang di Bali. Nah, itu kita harus pertanggungjawabannya dengan swasembada dan dengan ad cost, artinya kita harus waktu mau ngamprah biaya penelitian kita harus tampilkan tiket ke Bali, biaya penginapan, biaya sewa mikroskop, semuanya harus kita lampirkan. Makanya si peneliti itu lebih takut kehilangan bil pesawat daripada kehilangan hasil penelitian. Hasil penelitian hilang, nanti diolah lagi. Tapi bil pesawat hilang nggak bisa dibayar. Makanya sekarang tidak lagi, penelitian itu sudah bisa dibayar langsung, tidak perlu bil-bil lagi. Nanti kita jelaskan di depan. Apalagi meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Nah, makanya Bekraf sekarang, dulu kan tidak ada Bekraf, sekarang Bekraf mungkin akan ditingkatkan setara kementerian. Karena memang industri kreatif dari pemerintah, ya termasuk mungkin Bapak pejabat eselon 2 di sini bisa menyampaikan nanti ke Pak Bupati nantinya, bahwa memang di Perpres ini sangat dianjurkan dan sangat ditingkatkan untuk industri kreatif, termasuk Pak Mali dari Disperindak. Nanti Pak, kita banyak dibantu Pak, kalau industri kreatif akan cepat sekali dibantu dengan Perpres ini. Apalagi pemerataan ekonomi. Jadi kalau dulu kemiskinan itu tingkat kemiskinan menurun, makanya menurun dari kakeknya miskin turun ke bapaknya miskin ke anaknya miskin.
Kalau sekarang nggak lagi. Jadi pemerataan ekonomi, kalau dulu yang dapat proyek cuma yang hebat-hebat saja. Sekarang hampir semua orang bisa dapat proyek. Bahkan tanpa badan usaha bisa dapat proyek sekarang. Dan ormas-ormas pun bisa mengelola kegiatan. Dulu ada pemuda Pancasila, ada OKP lainnya, ada Tastafi misalnya. Tastafi mengelola proyek, dulu nggak bisa, sekarang sudah bisa. Sekarang kita mengasihkan proyek Zikir Akbar ke Sibul Muqtadin sudah boleh di Perpres 16. Jadi ormas itu sudah bisa mengelola kegiatan. Jadi luar biasa, pemerataan ekonomi hampir semua orang itu bisa melakukan kegiatan. Apalagi mendorong pengadaan berkelanjutan. Pengadaan berkelanjutan ini artinya green procurement. Kita dulu adakan proyek, datang orang GAM ke kantor, jumpai Bapak Kepala PUPR, minta proyek. Tahun ini dia minta, tahun depan dia lagi minta, tahun depan dia lagi minta. Untuk green procurement ini tidak lagi. Hari ini kita berikan dia seperti di Baitul Mal itu ada namanya zakat produktif. Jadi hari ini kita berikan dia berkelanjutan, tidak lagi minta proyek kita karena dia sudah bisa melanjutkan kehidupannya dengan proyek yang sudah dikelolanya. Hari ini kita buat dia mengerjakan proyek jalan tol, besok dia sudah menjaga karcis di jalan tol. Jadi sudah ada kegiatan. Ini pengadaan berkelanjutan. Kita ke depan bukan hanya menciptakan kegiatan satu kegiatan, tapi kegiatan yang bisa berlanjut. Apakah itu manfaatnya? Kita membuat gedung, Pak Fadli membuat gedung pemasaran ekonomi kreatif. Nah, nantinya masyarakat itu bisa jualan di situ, Pak. Jadi bukan hanya gedungnya kita dapatkan, manfaat pengadaan ini berkelanjutan. Jadi seperti program zakat, tahun ini dia menerima zakat, tahun depan dia sudah pemberi zakat, sudah amil, bukan lagi yang menerima zakat. Ya, luar biasa. Selanjutnya ada lagi nomor 2 yaitu pekerjaan terintegrasi. Nah, ini juga luar biasa. Kenapa? Dulu kita kenal hanya pengadaan barang, pengadaan konstruksi, pengadaan konsultan, jasa konsultan, pengadaan jasa lainnya. Kan cuma 4 dulu kita kenal. Ada pengadaan-pengadaan yang tergabung. Contohnya nih, Anda mau buat penyusunan IT, Pak Nasir misalnya, membuat e-planning. Membuat e-planning itu pertama Pak Nasir butuh laptopnya. Laptop kan pengadaan barang tuh, Pak. Habis itu Pak Nasir butuh jaringan nirkabel, termasuk pemasangan WAN-nya, pemasangan pemancar, tower segala macam. Itu masuk ke konstruksi. Saya Pak Nasir butuh softwarenya. Software itu masuk di konsultan, dulu software. Selanjutnya ada lagi training, kan dilatih Pak nanti. Training itu masuk jasa lainnya luar biasa Pak Ahmad. Jadi itu kan menggabungkan 4 kegiatan sekaligus. Namanya kalau di Perpres baru ini pekerjaan terintegrasi. Jadi Bapak Ibu jangan lagi takut, ini saya mau bikin kegiatan, masuk ke apa ya? Masuk ke barang, konstruksi atau apa? Sekarang tidak lagi, disebut pekerjaan terintegrasi. Kita mau bikin, kalau di PU ini sering ada design and build. Jadi ada konsultan, dia rencanakan, dia kerja terus sekalian. Boleh. Itu namanya design and build. Dia rencanakan, dia kerja. Kenapa? Karena dia lebih paham, karena dia yang rencanakan pertama. Kalau kita kasihkan ke orang lain lagi, takutnya lebih nggak paham. Dia baca gambar dulu. Untuk pekerjaan-pekerjaan rumit bisa design and build. IT solution, EPC, pembangunan, proses dan pengelolaan ini ada. Next. Nah, perencanaan pengadaan ini tadi pengaturan baru yang kita cerita. Kalau dulu kita laksanakannya itu pengadaan waktu kita melelang, sekarang ini tadi setelah penyusunan rencana KL, setelah penetapan pagu indikatif dan sumber dana APBD, setelah RKAPD dan UAPPAS. Jadi perencanaan pengadaan itu meliputi apa? Spek teknis, silakan dibaca. Bagi yang belum punya materi dari per SKPK boleh tolong dibagi bagi teman-teman dari bagian PPJ. Mungkin ada yang dari Dinas PUPR ini belum menerima materi, bisa dibaca materi yang kita bagikan. Ada penyusunan RAP, ada pemaketan pengadaan barang jasa, ada konsolidasi dan penyusunan biaya pendukung. Ini semua sudah harus Bapak pahami sebelum Bapak nyusun RKA. Sebelum Bapak nyusun RKA, Bapak sudah tahu dulu di Dinas Sosial misalnya ada pengadaan atau contoh Dinas KB dulunya. Ada pengadaan itu yang terpisah-pisah, pembuatan kantor kecil, nilainya 199 juta. Satu kantor kecil 199 juta. Sengaja dipres jangan sampai tender. Nah, itu dibuat ada beberapa kantor kecil. Itu Bapak silakan atur pemaketannya, apakah mau digabung atau Bapak membuat perwilayah zona tengah, zona timur, zona barat juga boleh. Pemaketannya termasuk speknya, KAK-nya itu harus sudah ada sebelum RKA
Next. Nah, apalagi yang baru yang ketiga nih? Ada namanya agen pengadaan. Nah, ini kebetulan kita ada dari Kota Lusmawe. Misalnya nih Kota Lusmawe mau melelang sesuatu, contohnya mau beli peralatan, misalnya untuk e-training misalnya. Kota Lusmawe belum mampu karena belum paham, misalnya untuk pengadaan ini. Dia bisa pakai bagian PBJ kita untuk melelang. Disebut agen pengadaan. Jadi agen pengadaan itu bisa berbentuk badan usaha, bisa berbentuk perorangan, bisa berbentuk bagian UKPBJ, bisa juga berbentuk institusi lainnya. Contohnya, kita mau lelang pengadaan buku untuk pustaka, kita gunakan Unimal yang lelang karena mereka lebih paham. Boleh. Kita mau beli komputer karena orang kita nggak paham jenis komputernya. Jadi itu boleh dilelang oleh toko komputer pun bisa melelang. Lalu kita mau melelang pengadaan misalnya senjata, itu boleh satu orang yang paham senjata dia sendiri boleh melelang. Jadi namanya agen pengadaan. Atau kita mau lelang pekerjaan arsitektur untuk desain Aceh Utara, itu yang melelang tidak mesti bagian PBJ, boleh IAI, Ikatan Arsitektur Indonesia yang melelang, boleh. Jadi ini sudah sangat luaskan karena kenapa? Dulu kejadiannya banyak bagian PBJ atau ULP yang seperti ayam jago, ini hanya lelang malu kecil. Sekarang apa lagi? Boleh dilelang di tempat lain. Kalau bagian PBJ-nya tidak mau melelang, itu boleh dilangsungkan oleh agen pengadaan. Jadi agen pengadaan ini hampir sama seperti agen LPG, agen tour and travel, haji dan umrah misalnya seperti itu. Jadi boleh kita cari, oh agen umrah ini nggak pas, boleh cari agen lainnya. LPG sini kurang, boleh beli di tempat lain. Jadi agen itu bisa seperti itu. Agen pengadaan. Next, ini slide dari LKPP-nya. UKPBJ yang sebagai pengadaan, UKPBJ atau pelaku usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang jasa yang dijaga oleh kementerian, lembaga atau perangkat daerah. Jadi dapat berupa UKPBJ ataupun pelaku usaha, baik badan usaha atau perorangan. Jadi boleh perusahaan ataupun konsultan. Misalnya kita mau Pak Nasir nih, BPKD mau melelang software ataupun mau melelang pengadaan komputer untuk e-learning, karena komputernya spek khusus, itu boleh dilelang oleh konsultan yang mengerti itu, tidak mesti oleh ULP. Kadang-kadang kita melelang sesuatu yang ULP sendiri nggak paham tentang itu karena belum pernah. Kita mau melelang pengadaan ceroket misalnya. Ceroket itu binatang, ULP-nya nggak ngerti binatang itu apa. Nah, kalau Pak internet ini di Bukalapak ada bahannya. Nah, Bukalapak itu bisa jadi agen pengadaan. Ini luar biasa. Memang terobosan yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita, berarti pelelangan itu boleh dilakukan oleh agen pengadaan. Next, nah ini namanya konsolidasi lagi yang baru. Yang kelima, konsolidasi itu adalah pengadaan sejenis. Jadi dia boleh dilakukan oleh PA, boleh diatur oleh PA, direncanakan oleh PPK atau dibeli oleh KPBJ. Contohnya gini, ATK di Aceh Utara. Di Dinas Kesbangpol ada beli ATK, di Dinas Pendidikan Daya ada beli ATK, di PUPR ada beli kertas. Nah, kertas ini di Aceh Utara kita gabung satu kontrak pengadaannya. Boleh? Boleh. Namanya pengadaan konsolidasi. Di Pak Sekwan ada beli baju seragam, di Setakap ada beli baju seragam, di Dinas PU ada beli baju seragam. Boleh dilakukan sekaligus? Boleh. Caranya bagaimana? Bisa diatur oleh PA langsung. Contohnya, kita misalnya baju seragam nih, jadi PA ini Pak Edi dari PUPR dengan Pak Sekwan mau gabung, Pak anggarannya kita gabung ya Pak ya, jadi kita lelangnya sekaligus satu penyedia. Boleh, itu namanya konsolidasi penggabungan untuk yang sejenis. Boleh juga direncanakan oleh PPK. PA-nya nggak ngatur karena terserah makan, diatur oleh PPK. Boleh. Pas saat sudah mulai nyusun RPP, si PPK-nya cerita, Pak ini ATK kayaknya kita bisa sekalian beli dengan umum Pak, karena umum pas beli juga ATK seperti ini, ataupun pengadaan Honda kita mau beli di bagian umum sedekah. Lalu ada juga Honda yang mau dibeli di bagian BPMKS misalnya. Nah itu bisa dibeli sekaligus dengan konsolidasi. Bisa juga dilakukan oleh UKPBJ, oleh ULP. Masuk pakai lelang dari Kesbangpol pengadaan baju, lalu masuk pakai lelang dari PU pengadaan baju. Kita bilang Pak, kita lelang sekaligus boleh Pak.
Jadi sudah boleh di Perpres 16, dulu nggak boleh. Kayak kan udah lebih enak. Kalaupun diserang kita sudah bersama-sama. Nilai pagunya sudah lebih besar dan bisa daftar bersama. Next, ini slide dari LKPP-nya. Kita menawarkan di perencanaan, di persiapan pengadaan, di persiapan penyedia, dan dilakukan oleh pihak KPA, PPK atau apa itu konsolidasi strategi pengadaan balai desa yang menggabungkan beberapa paket pengadaan para desa sejenis. Nah, next, apa lagi yang baru? Dulu, ya silakan. Boleh nanya sekarang? Boleh. Tolong mic. Ini kata yang untuk keluar. Iya, boleh silakan. Tolong mic. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadaan konsolidasi artinya gabung. Bila gabung. Mbak Tamrah bukan karena awal kan duduk di IPA masing-masing kantor. Gimana cara memperoleh? Apakah keuangan mau bayar? Ya. Nyor salah. Terima kasih. Luar biasa pertanyaan yang sangat spektakuler sekali. Nah, jadi LKPP karena konsolidasi ini rumit, Pak. Tadi kan ada ceritanya penggabungan DPA. Nanti ada perka LKPP-nya. Perka LKPP-nya tentang penggabungan DPA. Jadi dengan adanya perka ini keuangan harus bayar. Karena memang nanti digabung dua DPA pemerahannya. Nanti di keuangan ada yang namanya pemerahan dari dua sumber dana atau lebih. Jadi boleh pemerahan. Kita kan sama-sama Aceh Utara, Pak, kecuali daerah berbeda. Kalau sama-sama Aceh Utara itu kan SIMDA kita satu. Jadi nanti di keuangannya begitu sudah ada perkanya diatur oleh perka LKPP lanjutan, paling lambat akhir bulan 6 ini sudah keluar perkanya, Pak. Itu nanti di perka itu diatur tentang dua pembunuhan biaya. Jadi dua atau lebih. Jadi Bapak bisa dari DPA yang berbeda tetap bisa diamprah di keuangan. Karena nanti diambil kan sumber dana semua masuk ke kas daerah, Pak. Semua juga pengampuran di sini semua. Jadi di keuangannya nanti sudah ada mekanismenya dan diatur dengan Permen Q lagi. Jadi orang ke keuangannya sudah bisa kerja, kita bisa kerja. Ini hari ini belum bisa kerja konsultasi. Kenapa? Ini baru wacana. Kenapa kita ceritakan hari ini? Biar Bapak sudah punya ide dan pasti bisa, ya Pak. Paling lambat 1 Juli pasti bisa. Karena perkanya ini sudah digodok hari ini. Kita sudah keluar 24 perka. Jadi memang belum ditulis karena masih dalam tahapan diperiksa kembali oleh kepala LKPP. Perka itu sudah keluar, perka konsolidasi. Jadi perka konsolidasi digabung dengan Permen Q yang mengatur penarikan dari dua sumber anggaran. Tapi yang sama, Pak. Jadi yang tidak boleh yang tidak sama. Kalau misalnya sama-sama ATK, kan itu kode rekeningnya sama. Jadi tetap bisa diamprah di dua rekening. Sementara begitu, Pak. Nanti kalau ada saya beritahukan kembali tentang perkanya. Ya, jadi ya silakan Pak Taufik. Kasihkan nih. Bagian pengadaan. Udah kita buka pangkalan, mana pangkalan kita dong? Ya. Iya, yang saya tanya begini, itu yang legalitas dia bisa melakukan pengadaan. Iya. Legalitas itu siapa yang menentukan atau bahwa dia legalitas pengadaan dia bisa melakukan? Iya, luar biasa. Orang yang mau langsung jadi agen pengadaan, syaratnya apa saja? Nah itu juga diatur dalam perka LKPP. Nanti ada perkanya. Jadi yang mengatur legalitas itu adalah kepala daerah. Tapi nanti Bapak baca sendiri dalam perka LKPP yang ngaturnya kepala daerah. Karena kepala daerah menyatakan bahwa dia bisa ditunjuk jadi agen pengadaan. Kan dana kita APBD, kecuali APBN. Kalau APBN diatur oleh kepala kementeriannya atau lembaganya. Kalau kita mengatur dana APBD, hari ini kita mau beli sesuatu yang ULP pun nggak paham malah itu. Saya tadi kita beli apa sih? Trompet kita beli. Saya pun nggak tahu itu apa. Jadi si kepala dinas bilang, Pak, kita mau beli ini, Pak. Silakan Pak, Kabak Pembangunan. Boleh dulu depan nggak boleh? Oh ya. Ya, kita mau beli alat itu, tapi si kepala dinasnya bilang, Pak, ini alatnya yang kami lihat ini di internet dari Korea belinya, Pak, alat ini. Oh gitu. Terus kayak mana? Kalau mau diperiksa oleh ULP pun nggak ngerti alat itu. Takut Pak, kita ngadakan, kita pula diperiksa sama Yapis sama polisi. Nanti kita nggak tahu jawab. Jadi kayak mana? Ini Pak, biasanya beli alat itu ada konsultannya Pak dari Jakarta atau dari Korea sendiri. Ya Pak,
Pak Bupati keluarkan surat ataupun SK yang mengatakan itu ditunjuk sebagai agen pengadaan. Jadi si PA KPA bekerja sama dengan si konsultan penyedia yang ngerti itu. Contoh yang paling enak lah, kursi urut aja. Kita mau beli kursi urut ataupun alat medis rumah sakit. Nah, peralatan medis rumah sakit itu nggak semuanya kami UKPPJ ini paham. Ada alat-alat yang kami nggak paham sama sekali. Jadi kalau kami nggak paham, lalu si rumah sakit tetap kepengen beli, dia kan ada yang pahamnya. Misalnya, ini Pak, biasanya kita ada timnya Pak yang periksa alat ini. Nah, kalau ada yang paham itu, ya silakan mereka saja yang mengadakan langsung, ditunjuk dengan SK Bupati. Jadi ada legalitas yang menyatakan bahwa dia boleh menjadi agen pengadaan. Nah, nanti ditunjuk dari SK dan ini diatur kembali dengan Perkara KPP. Paling lambat 1 Juli juga. Jadi Perpres ini kekurangannya kayak saya tadi masih ada yang belum diatur. Tapi ada yang sudah diatur. Artinya tidak perlu Perkara KPP. Contohnya seperti nanti ke depan ada konsultan nilainya 100 sudah boleh tunjuk langsung. Jadi hari ini dinas mau tunjuk langsung atau pengadaan langsung atau seleksi langsung untuk konsultan nilainya sampai 100 juta sudah boleh lakukan. Tidak perlu tunggu perkara. Ada hal-hal yang sudah bisa kita lakukan tanpa perlu bertanya, boleh dilakukan langsung. Kecuali perlu bertanya, itu tunggu perkara. Jadi semuanya kesiapan dari kita sendiri. Kalau kita merasa siap, kita merasa ready, kita boleh lanjut dengan Perpres 16. Kalau belum ready, tunggu perkara. Jadi kalau kita masih boleh menunggu berkas sambil 2 bulan ini, ya. Paling lambat 1 Juli 2015. Next. Ya, terima kasih. Ya masih ada SPD yang belum ditandatangani. Terima kasih kehadirannya Bapak Kepala BPKB. Seandainya bisa Pak, mungkin ada perwakilan dari dinas yang mengikuti. Kalau nanti mungkin bisa lebih paham atau ada pertanyaan nanti dari dinas. Oke, presentasi sudah. Kita cerita swaklola ya. Nextnya di swaklola. Ya, swaklola ini dulu cuma 3 ya boleh. Dulu swaklola dilaksanakan sendiri. Dinas PU mau membangun jalan karena itu kewenangan sendiri, boleh dilakukan sendiri swaklola. Itu KLPD. Kalau dulu KLPD. KLPD. Boleh juga instansi lain, contohnya dinas PK mau bangun rumah sekolah, mereka nggak punya kapasitas, nggak punya kapabilitas, boleh lakukan sekolah, boleh. Siapa yang lakukan? Dinas Cipta Karya atau dinas rumahan pergi. Jadi boleh dinas lain yang melakukan sekolah di instansi lain. Ini namanya, ini sudah dari dulu sudah boleh. Jadi boleh sekolah juga tidak mesti dengan penelitian. Dan yang dulu, yang ketiga disebut Pokmas, seolah-olah kelompok masyarakat. Jadi ada kelompok masyarakat yang melaksanakan pekerjaan di daerahnya sendiri sudah boleh dilakukan dari Perpres dulu. Di sekarang sudah boleh ada tambahan swakelola ormas. Nah, kenapa ormas ini boleh? Karena sekarang sudah banyak organisasi masyarakat. Ada KNPI. Kita sekarang mau kasih proyek untuk KNPI untuk pelatihan pemuda, boleh? Boleh. Secara swakelola boleh. Kesbangpol nih mau bikin. Iya, ke ormas boleh. Tapi syaratnya apa? Terdaftar dan resmi. Jadi kalau belum terdaftar di Kesbangpol nggak boleh. Kayak tadi saya bilang mau bikin acara Zikir Akbar, sumber dananya 130 juta kemarin. Mau duitnya mau ditaruh kemana? Ke Sirul Muhtadin ataupun ke Muna mau ditaruh. Boleh, boleh secara swakelola. Pertanggungjawaban mereka kwitansi terata, kwitansi minum, boleh. Cek dulu Muna terdaftar kan di Kesbangpol. Kalau bisa sudah boleh kita bertanggung jawabkan. Artinya duit negara bisa kita gunakan. Kita akan bertanggung jawab, udah dia tanggung jawab. Jadi agak lebih ringan kita dengan pekerjaan swakelola. Next, ini dia dari slide KPP. Tipe 1 KLPD meninjau anggaran, tipe 2 swakelola, tipe 3 ormas, tipe 4 Pokmas. Nah, next pengaturan baru yang namanya repeat order. Nah ini PU yang boleh, cuma boleh PU. Perkim dan PUPR yang boleh, yang lain nggak boleh. Namanya penunjukan penyedia jasa konsultansi. Itu boleh dilakukan berulang tanpa lelang. Repeat order. Jadi ibarat kalau di warung nasi Padang namanya nasi tambah. Nah, jadi kita beli, Bu, nasi ya 1 piring. Nah, berapa Bu nasi 1 piring? 10.000. Makan. Tambah Bu ya. Boleh tambah. Nah, itu ini permintaan dari Kementerian PU waktu rapat dulu. Jadi khusus untuk konsultansi dia boleh ditunjuk langsung konsultan yang sama, tapi maksimal 2 kali lagi, jadi 3 kali kontrak. Tahun ini Pak Edi
konsultan untuk jalan lintas ataupun jalan elak kita bilang. Hari ini dikerjakan dari cuma satu kecamatan, konsultannya si A. Tahun depan lanjut ke kecamatan berikutnya, tapi jalan lintas itu juga. Kalau kita tunjuk konsultan lain, dia nggak tahu grand desainnya, dia nggak tahu kita mau buat apa, tujuannya apa. Malah nanti orang desainnya berbeda. Kalau konsultan yang lama dia sudah tahu, oh jalannya kita harus buat karena ini akan dilalui oleh kendaraan yang banyak, mungkin kita akan buat lebarnya segini, bahannya akan ini. Jadi konsultannya bisa ditunjuk sampai 2 kali lagi, 3 kali kontrak, 2 lagi ini boleh PL namanya, pengadaan langsung konsultansi. Namanya repeat order. Jadi kalau ditanya sama BPK, kenapa Anda tunjuk konsultan yang sama? Pak, Perpres 16 2018 ada repeat order, nasi tambah khusus untuk konsultansi. Silakan diperhatikan. Nah, lanjut, ada lagi yang namanya reverse auction. Nah, ini metode penawaran secara berulang. Cuma boleh digunakan di mana? Pada tender cepat. Nah, ini tender cepat apa? Pekerjaan sederhana. Pembangunan rumah sekolah. Nilainya 300 juta satu LKB misalnya. Lalu ada yang nawar, saya nawar 290 juta, tapi setelah lulus ADM teknis kualifikasi, saya nawar 290 juta. Penawar kedua nawar 280 juta. Secara harga menang penawar kedua. Kita buka reverse auction 2 jam atau 3 jam kita buka. Si penawar pertama turun lagi 270, jadi menang si penawar pertama. Kalau udah masih ada waktunya, si penawar kedua turun lagi, masih bisa menang. Jadi yang menang ini bisa bersaing di harga dan boleh naik turun berkali-kali boleh naik turun selama batas waktu yang disediakan oleh UKPPJ. Nah, di sini banting-bantingan harga juga dikunci kualitas. Kenapa harus lulus ADM, teknis dan kualifikasi? Jadi kualitasnya tetap. Rumah sekolahnya tetap ya. Kita pakainya granit. Jadi jangan banting-banting. Nanti Anda pakai keramik kita nggak terima. Pakai granit. Ini tingginya 4 meter ya. Jangan Anda banting nanti buat rumah sekolah yang tingginya 3 meter. Tidak kita terima. Jadi kualitas dikunci untuk reverse auction. Ada satu lagi, bukan hanya tender cepat, tender yang hanya terdapat 2 penawaran. 2 penawaran itu boleh bersaing langsung. Kalau dulu ada namanya negosiasi, sekarang namanya reverse auction. Jadi si pemenang kedua bisa dapat kesempatan untuk menang lagi. Ini diperhatikan bagi dinas-dinas yang mungkin nanti ada dinasnya yang masuk. Ini Pak Kun kemarin kan sudah menang si A ini, kok bisa tiba-tiba menang si B? Ya Pak, si B banting harga Pak. Bisa beralih pemenangnya. Hati-hati diperhatikan dinas-dinas yang ingin ada memantau pelelangan, bisa diperhatikan ini hati-hati. Jadi kadang-kadang kita harganya bisa lebih rendah, pemenangnya bisa berubah. Sudah ditempel bintang satu pemenang bisa berubah bintangnya. Selamat Bung, Anda dapat bintang, itu bisa berubah. Oke, next. Ada namanya pengaturan 9 itu pengecualian. Pengecualian itu artinya apa? Ini hal-hal yang tidak perlu pakai perpres. Jadi Bapak Ibu yang ada di dinas-dinas yang kami nggak ada dalam, mungkin Anda tidak perlu pakai perpres ini untuk 4 hal berikut. Ada pengadaan yang tidak perlu pakai perpres. Apa saja? Pengadaan barang jasa pada BLU rumah sakit itu boleh tidak pakai perpres Pak. Kenapa? Kita kemarin sudah diskusi. Rumah sakit boleh mengadakan peraturan pengadaan tersendiri dan kita sudah buat pergubnya. Jadi boleh adakan sendiri rumah sakit. Nah, itu BLU. Jadi kalau ada lain nanti buat BLU boleh melakukan sendiri tanpa mengikuti perpres untuk sumber dana BLU. Yang kedua, apa lagi? Pengadaan barang jasa laksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas misalnya. Jadi misalnya kita mau beli mau beli mobil, mau beli apa yang sudah ada di katalognya, sudah ada harganya, sudah tahu semua bahwa harganya segitu, itu boleh tidak pakai perpres. Beli komputer, beli segala macam, itu kalau harganya sudah diketahui secara luas, memang harganya segitu, tidak perlu bersaing dimanapun segitu. Contoh cetak uang ataupun pengadaan EKTP, hal-hal yang sudah diketahui secara luas harganya memang segitu, itu tidak perlu pakai perpres. Apalagi pelaksanaan barang jasa yang dilakukan sesuai dengan praktek yang sudah mapan, prakteknya sudah mapan. Contohnya seperti sewa hotel di Arab Saudi. Misalnya kita mau untuk perjalanan haji, lalu kita kan dari pemerintah itu duit dana haji dipertanggungjawabkan untuk sewa hotel maktab di tanah suci. Nah, maktab itu kita harapkan mereka memberikan penawaran ke kita, enggak kan? Dan di Arab itu mungkin bagi yang sering pergi haji atau pergi umrah
Hotel-hotel di Arab mereka jual mahal. Semakin dekat dia ke Masjidil Haram semakin mahal, dan dia nggak mau menawarkan ke kita. Kita yang datang ke sana, kita yang nawar. Kan tidak sesuai dengan perpres. Makanya apabila mereka sudah begitu, misalnya ibaratnya seperti di Padang. Di Padang kita kalau kawin itu perempuan yang melamar. Ya kalau sudah seperti itu ya jalankan itu, tidak mengikuti peraturan seperti sekarang. Itu lelaki yang melamar, nanti khitbah itu dilakukan oleh laki-laki. Karena memang mereka sudah mapan. Jadi tidak. Kalau dulu sewa hotel itu kita melakukan dengan prakualifikasi. Misalnya Pak Sekwan nih mau bikin acara di hotel. Caranya harus prakualifikasi, harus ajukan penawaran, buat dokumen pengadaannya, buat kontraknya. Repot Pak kan? Yang buat Bapak sendiri, padahal itu cuma untuk menutupi administratif. Sekarang nggak lagi Pak. Kalau memang Bapak sewa hotel, biasanya gimana? Saya mau kamar hotel untuk orang DPR nih, mau nginap. Syaratnya apa? Dikasih cuma bil hotel kan? Bil hotel itu sudah bisa, tidak perlu ada penawaran, tidak perlu ada prakualifikasi, tidak perlu ada hotelnya ada situ enggak, ada siup enggak, tidak perlu. Karena mereka sudah mapan seperti itu prakteknya, tidak perlu menggunakan perpres. Apalagi sudah diatur dalam undang-undang lainnya. Contoh pengadaan minyak, pengadaan minyak juga itu termasuk tarif secara luas. Secara luas berarti kalau harga minyak sudah tahu. Apalagi yang undang-undang lainnya. Kalau di kehutanan, di perkebunan itu sudah ada aturannya untuk pembelian lahan. Karena tanah contohnya tadi ada dari Dinas Pertanahan. Nah, pengadaan tanah itu tidak dilelang berdasarkan perpres. Karena pengadaan tanah ada undang-undangnya sendiri. Ada dari pertanahan tadi? Nggak ada ya Pak? Saya nggak ada. Nah, dari pertanahan ada undang-undang agrarianya. Jadi pengadaan tanah itu tidak dilakukan dengan perpres, tapi dengan melakukan undang-undang pertanahan atau undang-undang agraria. Jadi silakan dicek undang-undang yang berlaku. Nah, next, apalagi yang baru penelitian. Bagi Bapak Ibu yang melakukan penelitian, kayak saya jelaskan tadi, sistemnya sudah beda. Jadi individu, perguruan tinggi, ormas atau badan usaha bisa melakukan penelitian. Caranya dengan kompetisi atau penugasan. Misalnya dari Unimal melakukan, kita mau meneliti berapa tingkat pengangguran di Aceh Utara. Lalu kita lakukan kompetisi siapa yang terpilih untuk melakukan penelitian ini. Ada beberapa dosen yang dipilih. Nah, dosen ini waktu mau melakukan penelitian mereka mengajukan, kalau saya mau meneliti saya butuh dana 2 miliar, yang ini butuh dana 1 miliar, ini butuh dana 750 juta. Dilakukan kompetisi, dicek KAK-nya, dicek semua. Begitu menang yang 2 miliar, dia boleh melaksanakan terus penelitian tanpa perlu bukti, bil-bil segala macam. Yang dia perlu adalah berbasis output. Bapak silakan kerjakan. Ini duit 2 miliar, Bapak boleh pergi ke luar negeri kemana saja. Bapak bawa pulang hasil penelitiannya saja. Kita tidak perlu Bapak sewa ojek berapa kali, sewa waterpass berapa kali, sewa komputer berapa biji, undang buat penelitian, seminar berapa kali, nggak perlu. Bapak perlunya bawa hasil output penelitian Bapak, bawa ke sini, kita bayar 2 miliar. Itu dengan kompetisi atau berpenugasan. Nah, next, apalagi kita jarang penelitian itu biasa di Ristek. Ada namanya e-marketplace. Nah, ini baru. Dulu namanya e-katalog. E-katalog itu cuma membeli barang dari internet. Nah, itu dulu e-katalog. Sekarang bukan lagi e-katalog namanya, e-marketplace. E-marketplace itu apa? Gabungan dari e-katalog, toko daring. Apa itu toko daring? Online shop. Ada toko daring dan ada pemilihan penyedia. Jadi di sini pemilihan penyedia bisa dilakukan langsung di e-katalog ini, di e-marketplace ini. Jadi di situ ada Lazada, ada Bukalapak, nanti ada semua toko di situ. Jadi kita belinya semua sudah tidak lagi turun, capek angkat belanjaan. Kalau di iklan Lazada atau di Shopee gratis ongkir, itu sudah ada semua di e-marketplace ini. Jadi pengadaan nanti semua di sini kan. Nggak ada lagi nanti datang orang gap sepak meja kan lagi. Anda mau sepak meja silakan. Sepak meja LKPP buat katalog nasional atau katalog lokal atau katalog sektoral. Jadi yang bagi yang ingin mengadakan misal AMP ini, mau saya ingin menang proyek, silakan Pak. Bapak masukkan diri ke katalog lokal kalau AMP lokal kita. Abad Jaya sudah ada di situ, sudah ada Alhas Jaya.
Kepala PU mau menangkan Al-Saya, tinggal klik Pak. Jadi tinggal klik saja Al-Saya. Tidak perlu Bapak takut, ini marah apa? Ya nggak perlu marah. Karena ini kan Bapak sudah bersaing di situ harganya. Sudah ada di situ, saya mau pilih Al-Saya suka hati saya. Saya mau pilih Abad Jaya suka hati saya. Sudah ada di situ. Jadi online shop sudah ada, e-katalog sudah ada dan sudah bisa dilakukan pemilihan penyedia nantinya. E-marketplace. Yang terakhir pengaturan baru yaitu layanan penyelesaian sengketa. Nah ini mohon diperhatikan. Ini yang semua dinas ada. Semua dinas, semua SKPK pasti ada buat kontrak. Nah, di buat kontrak di pasal penutupnya pasti ada namanya penyelesaian sengketa. Nah, di situ biasa ditulis apabila terjadi pertikaian ataupun perselisihan antara penyedia dengan pemberi pekerjaan maka akan diselesaikan di pengadilan ataupun bani pada arbitrase. Nah, untuk sekarang di pasal 88 di Undang-Undang Jasa Konstruksi Undang-Undang 2 2017 sudah tidak dikenal lagi pengadilan. Jadi jangan coba-coba Anda menulis di kontrak ini untuk kontrak hari ini dan seterusnya, jangan lagi tulis penyelesaian akan dilakukan di pengadilan, tidak boleh lagi. Jadi jangan minta sendiri. Kok Anda yang minta dibawa pengadilan? Itu kan Anda minta berantem lagi, kok karu-karu kapal polisi udah. Itu Anda yang minta. Dan juga tidak perlu lagi bani. Bani ini memang bagus, tapi agak mahal biayanya. Jadi gimana? Ada cara yang paling gampang, yaitu Anda tulis di kontrak. Apabila terjadi penyelesaian akan langsung dilakukan penyelesaian sengketa melalui LPS LKPP, layanan penyelesaian sengketa LKPP. Ini biayanya gratis dan dijamin pasti selesai, tanpa masuk polisi, tanpa masuk kejaksaan. Jadi Bapak nih ribut sama rekanan, rekanannya sudah lebih kerja, Bapak nggak mau bayar, ribut kan karena nggak mau dibayar. Sedangkan Bapak merasa nggak suruh, kenapa dia kerja lebih, ribut, gitu ribut, bawa ke LKPP. Di sini ada satu ruangan namanya LPS. Silakan, nanti Bapak boleh bawa bukti-bukti dan gratis, tidak dipungut biaya dan cepat, tidak masuk polisi, tidak masuk kejaksaan, tidak masuk pengadilan. Jadi ini, tapi ditulis Pak ya di kontraknya. Jangan Bapak minta LPS tapi di kontrak Bapak tulis pengadilan, Bapak akan berakhir di pengadilan. Jadi Bapak yang pilih, Bapak mau selamat atau tidak. Nah, kita masuk ke keempat, yaitu perubahan istilah. Tinggal 2 lagi. Apa saja istilah yang berubah? Next, perubahan istilah yang pertama, dulu ada dikenal namanya ULP. Sikun mana? Sikun ULP. Nah, sekarang tidak ada lagi ULP. Sudah, namanya UKPBJ. Dulu namanya ULP, ada LPSE. Sekarang namanya UKPBJ. Jadi baik itu LPSE, baik itu ULP, sekarang disebut UKPBJ. Dulu namanya lelang, sekarang namanya tender. Nanti kita cerita kenapa perubahan. Apakah emisi tender ikut serta untuk perubahan ini kita nggak tahu ya. Dulu namanya Pokja ULP, sekarang disebut Pokja pemilihan. Dulu disebut sistem gugur, sekarang disebut harga terendah. Nah, kenapa ini berubah? Dulu kita sebutnya tender, sebutnya lelang, sekarang disebut tender. Ternyata kita baru sempat ngecek KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang disebut lelang adalah persaingan dalam menjual sesuatu. Misalnya lelang mobil bekas di KPNR itu disebut lelang. Kita mau jual barang ini, ada Aqua, siapa mau beli ini? Kita jual barangnya. 10.000 ada lagi, 11.000 ada lagi, 12.000, itu namanya lelang. Sedangkan di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang pengadaan barang disebut tender. Dan tender ini bukan lagi menjadi pokok. Kalau dulu di Perpres 54, seluruh pengadaan itu pada prinsipnya Bu diadakan dengan tender, diadakan dengan lelang, pelelangan umum, ya kan? Dulu pada prinsipnya semua itu kalau bisa dilelang. Sekarang tidak. Lelang itu adalah alternatif terakhir. Jadi kalau bisa jangan dilelang. Kenapa? Apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan kalau bisa, pertama itu e-katalog. Kalau bisa ada di e-katalog dulu. Bisa tadi AMP kan, kalau daripada lelang jalannya bagus, e-katalog dulu. Kalau nggak ada di e-katalog, buat pengadaan langsung, misalnya pakai tulisan kecil. Oh, nggak pengadaan langsung, mau dibuat tender cepat kalau bisa. Kalau nggak bisa lagi dibuat seperti itu, baru dilelang. Itu berarti pengobatan terakhir. Kalau sudah kronis sekali, ada obat meja urut pakai kakak lelang udah. Kajian tempat meja silakan lelang.
itu kan. Lelang itu cara terakhir. Kalau ada di e-katalog silakan di e-katalog. Tapi diperhatikan, ini mohon maaf untuk rumah sakit, untuk kemarin dinas kesehatan, kita kemarin mungkin nanti Bapak Asisten Perekonomian akan mendengarkan dari BPKP kita sudah ditegur. Artinya dulu bagian PBJ ini hanya difungsikan sebagai tukang lelang. Sekarang tidak lagi. Seluruh pengadaan dari hulu ke hilir itu harus dilibatkan bagian PBJ. Dari Bapak belum buat RKA, itu Bapak membuat RPP. Buat RPP konsultasi dengan bagian PBJ. Gratis, tidak dipungut biaya untuk konsultasi pembuatan RPP. Jadi kita masuk dalam siklus e-planningnya. Bagian PBJ ini dari inspektorat kita sudah libatkan dari redaksi untuk e-planningnya masuk bagian PBJ. Tidak perlu biaya, tidak perlu dimasukkan dalam tim boleh, tapi dilibatkan. Jadi kami tahu Bapak akan mau membeli apa, mau mengadakan apa di tahun depan. Silahkan laporkan ke Bapak Sekda Seki bagian PBJ. Jadi dilaporkan apa yang Bapak mau beli tahun depan. Nah, setelah itu Bapak wajib memasukkan setelah RPP tadi RUP. RUP wajib dilaporkan juga ke bagian PBJ. Bapak wajib memasukkan ke RUP seluruh pengadaan apapun di dinas Bapak kecuali honor. Bapak mau beli jarum sekalipun masukkan ke RUP, Pak. Masukkan ke RUP dan lapor ke bagian PBJ. Bagian PBJ wajib punya data seluruh pengadaan di tempat Bapak, walaupun bukan tender, walaupun bukan lelang. Tapi saya mau beli jarum sedikit lapor. Karena kita walaupun nggak masuk ke tim TAPD, tapi masuk dalam e-planning penyusunan pengadaan pemerintah Aceh Utara. Jadi Bapak lapor ke kita apa-apa paket yang mau dimasukkan ke RUP, lapor ke bagian PBJ. Dan apalagi setelah Bapak lakukan di akhir tahun, laporan pengadaan Bapak berikan juga untuk Pak Sekda Seki bagian PBJ. Jadi kita tahu Bapak tahun ini mau mengadakan 2 feeding kabinet, 2 meja, 1 kamera digital, 1 infocus. Bapak masukkan itu ke RUP. Akhir tahun kita ngecek, Bapak ada beli nggak? Ada, kita beli kamera digital, harga HPS-nya 3 juta, kita beli harga 2.800.000. Berarti dilaporkan ada selisih uang itu. Silahkan laporkan ke bagian PBJ. Mulai hari ini peraturan itu sudah berlaku dan Bapak terima suratnya masing-masing beserta undangan. Jadi mulai hari ini setiap Bapak mau melakukan masukan ke RUP dan sampai nanti setelah selesai akhir tahun laporkan ke bagian PBJ. Nanti akan ada stressing dari Bapak Asisten. Jadi kita masuk dari awal sampai akhirnya. Next, perubahan istilah apalagi? Dulu namanya KLDI, sekarang namanya KLPD. Kita sudah cerita tadi. Dulu namanya dokumen pengadaan, sekarang namanya dokumen pemilihan. Karena belum tentu diadakan langsung, tapi kita pilih di sini ada dokumen pemilihan. Dulu namanya pejabat atau panitia penerima hasil pekerjaan, nah PPHP. Ini banyak berubah. Kalau diperhatikan di semua dinas pasti ada PPHP. Karena untuk serah terima barang. Dulu namanya penerima, sekarang lagi bukan lagi penerima. Karena banyak kali anggota panitia PHO yang masuk penjara. Dia mereka bilang panitia penerima harapan palsu atau panitia PHP ya, memberi harapan palsu. Dia memberi harapan palsu, dia teken. Begitu dia PHP, dia teken serah terima kita, tapi dia PHP. PHP artinya apa? Begitu dicek ke BPK, dicek ke PKP, tetap harus bayar kerugian negara. Kenapa? Si PHP ini, PPHP, panitia PHO ini tidak dilibatkan dari awal. Dari nyusun KAK, dia nggak tahu, nggak dipanggil ya. Dari nyusun rak, oh kamu nggak usah dekat sini, ini bagian uang, dekat dong, Dari lelang dia nggak diajak. Dari ke lapangan, dari buat kontrak dia nggak diajak. Ke lapangan nggak diajak. Kapan diajak? Sini aja lapangan dulu, kasih 2%. Bangunan sudah jadi begini, dia teken. Dia nggak tahu di dalamnya ada besinya atau nggak, apa ada bos di dalam. Di dalam ini keramiknya apa betul, apa kopong, nggak tahu. Kan teken, dia dulu ya korban. Jadi cuma dapat PHP. Kalau dulu penerima sekarang pemeriksa. Next, apa dia bedanya? Kalau dulu PPHP itu menerima pekerjaan, sekarang pekerjaan itu diterima oleh BPK. Ya, perhatikan, tanggung jawab BPK sudah berubah. Kalau dulu ada jalan yang nggak siap, itu yang masuk penjara si BPHP atau panitia PO. Kenapa? Kenapa kamu teken 100% ini? Padahal jalannya ini bahu jalannya belum penuh, ini materialnya nggak bagus.
Sekarang yang masuk penjara PPK karena dia yang terima pekerjaan. Yang tekan berita acara serah terima pekerjaan adalah PPK, bukan lagi PPHP. Jadi mekanisme nanti tolong diingatkan harus kita ubah, banyak berubah. Jadi PPHP itu tidak ikut mengecek pekerjaan. Dia nggak perlu melakukan sounding, tidak melakukan boring, tidak perlu melakukan apapun pengecekan, termasuk hammer test dia tidak perlu melakukan. Tapi dia cuma mengecek administrasi. Jadi dia ngecek administrasi sebelum pekerjaan diserahkan serah terima dengan PA. PPK serahkan, Pak ini jalan sudah dibangun, dia serahkan ke PA. Sebelum diserahkan ke PA, itu baru muncul PPHP, pemeriksaan pekerjaan. Pak ini betonnya sudah K250, sudah. Mana hasil labnya Pak? Dia cek administrasi saja. Tapi dia tidak wajib melakukan hammer test. Bisa dipahami ya bagi PPHP. Jadi PPHP agak lebih santai ke depan. Lebih santai, tidak wajib menjamin mutu pekerjaan karena dia tidak terlibat, tapi menjamin administrasi. Betonnya K300, dia harus ada hasil beton K300. Jalannya dihampar A, berarti B-nya sudah ada CBR. Itu yang wajib cek PPHP, administrasi, bukan kualitas. Yang mengecek serah terima pekerjaan adalah PPK. Okay. Next, kita masuk yang kelima, hampir selesai. Perubahan definisi. Oh silakan ya dari Kota Losmen, silakan. Pak Abdul Hadi, luar biasa. Ini pemerhati PPJ dari dulu nih, dari PKR. Terima kasih Pak Abdul Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa menggunakan PPTK Pak. Jadi ke depan PPTK itu dengan PPHP yang difungsikan sebagai pemeriksaan administrasi kegiatan, PPTK itu berarti apa gimana Pak? Tugas PPTK dengan PPHP ya? PPHP, karena kan ada berubah fungsi PPHP dari fungsi sebagai administrasi keuangan ya, iya. Administrasi segala macam iya. Sementara mungkin itu dulu dilaksanakan oleh PPTK. Iya. Nah itu bagaimana itu ke depannya? Iya. Terima kasih. Sejauh ini PPTK tidak diperlukan. Jadi PPHP itu memang mengecek pekerjaan, jadi tugas PPTK dulunya. Jadi tapi ya PPHP ini bedanya dengan PPTK, dia itu di-SK-kan oleh pihak KPA juga dan berada di antara PPK dengan PA KPA. Jadi kalau si PPK ini ingin membohongi PA KPA tidak bisa karena ada PPHP, dia yang dicari. Kalau dulu PPTK dia adalah anak buahnya dari PPK, sedangkan PPHP bukan anak buahnya PPK. Jadi dia nggak bisa diatur. Kah ada kayak, misalnya kah anak boleh ke anak mereka anak jual 20.000 kan, ataupun 250.000. Dia cuma gara-gara kerja 250.000 teke. Sekarang nggak lagi. PPHP itu orang kepercayaannya PA. Jadi PPK misalnya mau nipu, akhirnya kan juga progres dalamnya bukan dari PA. Dia disuruh teken sama kontraktor. Si PA memerintahkan PPHP, cek gaji bayi sudah bisa saya terima pekerjaannya. Jadi si PPHP itu memang orang dekatnya dari si PA KPA, bukan PPTK. Kalau dulu PPTK bisa diatur oleh PPK karena PPTK dulu anak buah PPK. Jadi ini sekarang dirubah sistemnya. Jadi PPTK tidak lagi berfungsi karena di sini sudah fungsi PPHP. Bahkan ke depan sebenarnya kita nggak ada lagi PPTK karena itu sudah fungsinya nggak perlu lagi. Yang ngecek administrasi pekerjaan nantinya bisa dibayar atau tidak, yang menjelaskan ke PA itu sudah PPHP, panitia pemeriksa hasil pekerjaan. Kalau satu orang misalnya di bawah 200 juta, namanya pejabat PJPHP, pejabat pemeriksa hasil pekerjaan, bukan lagi penerima. Jadi kalau penerima, kenapa Anda bayar? Karena sudah ditekan PHO. Sekarang nggak lagi, tugasnya periksa. Kenapa Anda bayar? Yang sudah ditekan PAST oleh PPK, yang kena PPK. Jadi tugas PPHP kembali di garis bawahi adalah pembatas antara PPK dengan PAKPA. Karena PPK seperti tadi di dalam perjalanan Perpres 54 2010 yang sudah 8 tahun, banyak sekali PPK yang kebalik-balik, nggak bisa diatur lagi oleh PAKPA, sehingga diperlukan orang lain di sini. Nah, inilah fungsi PPHP atau PJPHP. Jadi bagi yang kena, bagi anggota ULP mungkin yang kena nanti jadi pejabat PHP dinas lain, ataupun sektekap ini ada lagi yang kena jadi panitia penerima pekerjaan, silahkan dicek. Anda tidak perlu bertanggung jawab terhadap mutu,
tapi Anda bertanggung jawab terhadap administrasi. Oke, lanjut ya, kita lanjut. Perubahan definisi kita sudah selesai ini. Perubahan definisi LPSE. Dulu LPSE itu adalah unit kerja KLDI dan seterusnya ada di materi. Kalau sekarang kita penekanannya di fungsi, yaitu LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi. Jadi bukan badannya, tapi layanannya LPSE. Dulu swakelola adalah pengadaan barang jasa yang dikerjakan sendiri, direncanakan sendiri, diawasi sendiri. Dulu itu namanya swakelola. Sekarang berubah. Swakelola cara memperoleh pengadaan, cara memperoleh barang. Jadi tekankan cara, bukan pekerjaannya. Swakelola, cara. Bahwa swakelola itu adalah salah satu cara memperoleh pengadaan atau barang. Jadi boleh dengan penyedia, boleh dengan swakelola. Cara itu cara swakelola. Kok dulu kan apa disebut swakelola kalau dalam soal ujian PPJ itu? Direncanakan sendiri, dikerjakan sendiri, diawasi sendiri. Kan itu dulu swakelola. Sekarang berubah definisinya. Penunjukan langsung. Dulu penunjukan langsung yaitu menunjuk satu penyedia. Sekarang penunjukan langsung beda. Penunjukan langsung adalah pemilihan penyedia karena kondisi keadaan tertentu. Jadi ditekankan kondisi. Karena kondisinya tertentu, makanya saya tunjuk langsung. Ini darurat. Karena darurat lah, makanya saya tunjuk satu penyedia. Boleh lebih satu, boleh. Boleh dua penyedia. Boleh tiga penyedia. Jadi penunjukan langsung tidak mesti satu penyedia lagi sekarang. Sudah boleh lebih dari satu penyedia. Beda kan? Jadi mungkin agak bingung kita karena berubah total yang dulu. Rugi sekali yang kehadiran ini karena nggak tahu kejadian-kejadian baru. Apalagi next perubahannya dulu penyedia. Dulu penyedia itu disebut adalah badan usaha atau perseorangan yang mengikuti pengadaan. Kok sekarang pelaku usaha. Jadi penyedia itu adalah pelaku usaha. Ada orang mau buka toko, dia baru pelaku usaha, belum penyedia. Kapan disebut penyedia? Saat dia sudah teken kontrak. Kalau belum teken kontrak, belum penyedia. Karena belum menyediakan apa-apa. Dia baru pelaku usaha. Anda pengusaha baru punya toko, dari KPBT baru dapat izin, baru dapat SIUP. Anda belum dapat proyek. Dalam proyek baru disebut penyedia. Apalagi PPHP, PJPHP. Nah, dulu PPHP, PJPHP bertugas memeriksa dan menerima. Sekarang tugasnya adalah memeriksa. Jadi definisi beda. Next, apalagi perubahan definisi? Yaitu dulu pekerjaan konstruksi adalah pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan ataupun pembuatan wujud fisik lainnya. Nah, dulu buat pesawat CN255 Habibie, pembuatan pesawat itu disebut pekerjaan konstruksi. Kenapa? Pembuatan wujud lainnya. Jadi pembuatan gapura, pembuatan tugu peringatan tsunami, pembuatan tugu desa itu disebut konstruksi dulunya. Sekarang konstruksi adalah kegiatan yang berupa pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan suatu bangunan. Jadi cuma bangunan saja yang disebut konstruksi. Kalau bukan bangunan, bukan konstruksi. Pesawat bukan konstruksi. Terus masuk apa? Bisa pengadaan barang, bisa masukkan ke jasa lainnya kalau memang perakitannya, bisa masuk ke jasa konsultansi kalau memang itu IT di situ. Jadi yang disebut konstruksi ini permintaan dari Kementerian PU dan juga didukung oleh Undang-Undang Jasa Konstruksi nomor 2 2017. Jadi konstruksi itu definisinya sudah beda. Apalagi yang berubah yang terakhir, jasa lainnya. Kalau jasa lainnya adalah keterampilan ataupun skillware. Kalau sekarang adalah jasa non konsultansi yang membutuhkan peralatan metodologi khusus yang dikenal di dunia usaha. Jadi bedanya adalah dari definisi tidak perlu dengan skillware, tapi dengan penekanan dia adalah perbedaan dari jasa konsultansi, jasa non konsultansi yang membutuhkan peralatan. Jadi beda definisi. Baik, kita sampai ke terakhir, yaitu perubahan pengaturan. Kita percepat karena kalau kita tidak disediakan makan siang, jadi kita percepat. Ini yang terakhir. Jadi ini yang terakhir. Karena mohon maaf kekurangan anggaran, jadi tidak disediakan makan siang, kita percepat. Ini yang terakhir. Disoalkan makan ya. Nanti ada sama Pak Sekwan. Terima kasih Pak Sekwan. 19 perubahan pengaturan, kita percepat. Yang pertama, dulu Perpres 54 tugas PPHP, PJPHP sama-sama pemeriksaan, dibaca cepat aja dan ada dibagi. Ini yaitu tugasnya ABC. Sekarang di Perpres 16 tugasnya dipisah. PJPHP atau pejabat PPHP itu nilainya sampai 200, PPHP sampai di atas 200 PPHP. Perhatikan yang pertama, ini ada 19 biji. Yang kedua, persyaratan penyedia.
Kalau dulu di Perpres 54 diatur secara detail, harus ada SBU-nya, harus ada IUJK, harus ada segala macam. Sekarang tidak lagi, tapi ditambahkan tanggung jawabnya saja, yaitu pelaksanaan kontrak, kualitas barang jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan. Jadi ini dikunci Pak di Perpres 16. Penyedia wajib bertanggung jawab pelaksanaan kontrak. Ini saya bilang tadi, kriminalisasi kita dari kecil, dia wajib kontrak itu dilaksanakan. Kalau dia tidak laksanakan, otomatis dia yang salah. Kedua, kualitas barang jasa, dia yang bertanggung jawab, karena itu tanggung jawab dia. Yang ketiga, ketepatan perhitungan jumlah atau volume. Salah perhitungan volume bukan salah kita, salah dia. Yang keempat, apalagi ketepatan waktu penyerahan. Telat diserahkan barang, telat diserahkan bangunan. Nggak bisa nyalahin PA KPA, nggak bisa nyalahin BPK, tapi salah penyedia. Jadi tanggung jawab penyedia. Apalagi ketepatan tempat penyerahan. Dia serahkan di tempat yang salah, salah dia. Jadi semuanya tanggung jawab penyedia diatur di Perpres 16 itu sudah agak di backup kita dengan tanggung jawab penyedia. Jadi kalau ada yang salah, ada pasalnya. Kita berdebat dengan APH, penegak hukum, ada dasarnya bahwa ini tanggung jawabnya si penyedia. Apalagi yang nomor 3, penyebutan merek. Dulu penyebutan merek cuma boleh untuk suku cadang dan barang jasa pada tender cepat. Sekarang di Perpres 16 sudah boleh sebut merek untuk komponen barang jasa. Jadi misalnya kita mau beli peralatan kursi ya, kursi rawat gigi misalnya. Nah, kursinya sudah ada, lalu kita butuh lampunya misalnya. Karena lampu yang cocok dengan kursi itu, kursinya merek Philips, lampunya tentunya harus merek Philips. Kita boleh beli lampu merek Philips, langsung tulis, boleh. Misalnya kita boleh bagian dari satu sistem yang sudah ada juga boleh. Kita beli komputer wheel up HP, lalu kita butuh mouse, sistemnya juga sudah ada. Kalau mouse-nya itu bukan HP, mungkin nggak connect. Kita juga satu kesatuan sistem juga boleh yang sama. Seperti sistem jaringan e-planning, sistemnya sudah dibuat, orang lain pakai servernya atau websitenya pakai menggunakan program Apache misalnya. Yang lain juga harus dibuat dengan Apache, boleh menentukan merek. Apalagi barang jasa pada katalog elektronik dan barang jasa pada tender cepat. Tender cepat sudah boleh sebut. Kita mau beli baju katun merek kainnya merek Swiss Drill misalnya, boleh sebutkan. Kalau tender cepat ini sudah kita perlu cepat ini dan sederhana, beli baju dan sederhana, tidak perlu rumit sekali. Jadi boleh sebutkan merek. Next, perubahan pengaturan. Nah, dulu kewajiban penggunaan produk dalam negeri itu kita syaratkan paling sedikit 2 produk yang menggunakan TKDN-nya di bawah 25%. Sekarang tanpa itu pun selama kita ada TKDN tambah BMP itu 40%. Jadi penggunaan dalam negeri ini terutama yang sering dinas pertanian, dinas perkebunan, kita untuk produk dalam negeri itu sudah kita gunakan semua. Jadi tidak perlu persyaratan paling sedikit 2 produk yang TKDN-nya di bawah 25%. Semua kita kewajiban penggunaan produk dalam negeri. Next, ini lagi yang paling penting, perubahan ke-5 agak pikiran sendiri. Dulu pembuatan HPS, ini mohon diperhatikan karena semua dinas ada. Pembuatan HPS dulu dasarnya dari apa? Dari EE, misalkan. Sekarang tidak lagi dikenal EE, tidak lagi dikenal namanya EE, dan tidak lagi menjadi dasar satu-satunya. Terus jadi apa? Dasar HPS sekarang dibebaskan. Anda boleh membuat dasar HPS dari apapun yang Anda yakini menjadi dasar harga Anda. Anda mau beli traktor, konsultan nggak ada nih ngecek, telepon Medan, ke kota misalnya. Pak, berapa harga traktor? Harga traktor 300 juta. Dasar telepon Anda itu sudah bisa buat APS, bukan undang-undang 2020. Itu boleh. Dan dulu diatur overhead dan profit itu maksimal 15% keuntungan. Sekarang tidak lagi. Jadi Anda mau ambil untung 100%, mau ambil untung 2%, mau ambil untung 5%, itu kewajiban PA bersama dengan BPK. Jadi tanggung jawabnya di Anda dan tidak diatur. Jadi kalau diatur, begitu ini diatur dalam Perpres, Anda ngambil 16%, Anda salah. Anda ngambil 5%, Anda dituntut ke kanan. Pak, ini kok harganya
murah sekali. Mon Aqua harganya Rp2.700 modalnya di pasar. Kita buat HPS misalnya 2.800. Si rekanan marah, Pak Jo di dong HPS di bukan keuntungan kamu maksimal 15%. Sekarang tidak lagi. Anak, lo udah pegat 2.080, terserah lo. Mau nawar silakan. Jadi tidak perlu 15%, boleh lebih, boleh kurang. Semuanya tergantung dari PA-KPA dan PPK. Maka tidak ada lagi kita ditangkap. Dulu lebih sedikit Pak tangkap, karena tertulis 15% yang pada profit. Dulu tertulis harus EE, Bapak tiba-tiba nggak bisa hadirkan EE itu. Dasarnya dari kontrak sebelumnya. Kenapa Anda buat kontrak sewa hotelnya 300.000 per malam? Karena sebelumnya juga kita kontrak 300.000. Mana kontrak lama? Sudah ke Hampene, kena kita temuan. Sekarang kenapa Anda buat 300.000? Saya tanya kemarin memang 280 Pak, jadi saya buat HPS 300.000. Boleh. Selama Anda bisa mempertanggungjawabkan dasar Anda buat HPS, tidak perlu EI. Ya silakan lanjut. Berkaitan dengan HPS ini, saya ingin menanyakan yang mana posisi yang kita tawarkan katanya ada dalam menjadi acuan kita. Ya. Itu pada harga misalnya katanya sama penjual barang. Ya. Dia katakan 300.000, sementara harga dari pemeriksaan nanti oleh BPK ataupun inspektorat, apakah mereka akan mengakui harga yang kita tanyakan itu? Ya. Apakah mereka bisa menerima nantinya? Itu yang pertama, Pak Prabu. Ya. Yang kedua, yaitu masalah persyaratan. Persyaratan penyedia ini sampai batas waktu berapa lama? Itu ada di 02 tadi. Persyaratan penyedia. Batas waktu berapa lama maksudnya? Batas waktu berapa lama? Ya. Batas waktu pelaksanaan kontrak. Iya, pelaksanaan kontrak. Kemudian sedikit lagi yang ketiga yaitu batas waktu pelaksanaan konstruksi. Itu